Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Allah kita Allah yang selalu baik. Kita mengucap syukur buat kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Oleh karena itu saya percaya bahwa setiap berkat firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita peroleh dari setiap firman Tuhan dalam Alkitab masing-masing itu merupakan berkat yang baru di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11. Kita akan renungkan ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua mulai ayat 19 sampai ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada hari ini adalah Mati satu tumbuh seribu. Bukankah kata-kata ini seringkali kita ucapkan ketika kita menyanyikan lagu untuk mengenang para pahlawan Indonesia? Mati satu tumbuh seribu. Demikian juga dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, mati satu tumbuh seribu. Ya, mungkin kita bisa mengingat tentang kematian Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi manusia 100%, Allah 100% mati untuk menebus dosa kita, sehingga tumbuh berjumlah-jumlah jiwa yang mungkin lebih daripada hitungan manusia yang percaya dan yang hidup di muka bumi ini. Demikian halnya di dalam pembacaan kita pada hari ini, Kisah Para Rasul 11, khususnya pada ayat 19 sampai ayat 24 yang kita sudah baca. Dikatakan pada ayat 19 bahwa ternyata ketika satu orang jiwa menjadi martir, mati untuk Tuhan, yaitu Stefanus. Stefanus ini adalah seorang pemimpin rohani yang memimpin umat-umat Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan ketika dia bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang menjadi sakit hati, sakit pikiran mereka, bahkan kalau saya katakan sakit jiwa mereka, sehingga membuat mereka membabi buta, emosi mereka ya membabi buta, pikiran mereka disesatkan karena mereka mengalami sakit secara pikiran. Dan juga jiwa mereka tergoncang oleh ajaran dari Stefanus. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama tentang kematian Stefanus ini dirajam batu. Dia dilempari batu dengan sadisnya sehingga dia mati di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan ketika kematian seorang pemimpin yang menjadi martir bagi nama Tuhan, ada banyak orang yang menjadi percaya. Dan ketika banyak orang yang percaya ini terjadi karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita baca pada ayat 23 dikatakan bahwa Barnabas yang diutus untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ada di Antiokhia, dia melihat kasih karunia Tuhan dan dia bersuka cita. Pertambahan jiwa
yang dalam firman Tuhan ini tidak tercatat lagi berapa ribu. Kalau kita lihat pemberitaan Petrus yaitu 3.000 jiwa bertobat. Tapi di dalam hal ini tidak terkatakan begitu banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ada orang Kirene yang juga menjadi percaya, orang Siprus dan lain sebagainya yang menjadi percaya kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah dan Juru Selamat bagi manusia. Yesus adalah Allah yang menebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Dan dikatakan semua itu terjadi karena kasih karunia Allah. Mati 1 tumbuh 1000. Kematian, keberanian Stefanus untuk mati, rela mempertahankan imannya. Meskipun dia tahu bahwa di Rajang Batu itu adalah suatu peristiwa yang sangat menyakitkan bagi fisiknya, hidupnya. Karena sekali mungkin dilempar, tidak langsung mengalami kematian, tetapi bertubi-tubi dia harus dilempar. Dia mengalami penderitaan secara fisik, tapi dia mau mengalaminya. Karena apa? Karena cintanya. Oleh karena itu, kematian Stefanus ini membuat kasih karunia Allah bekerja di antara umat yang ada pada waktu itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang terjadi ini bukanlah karena ada tokoh-tokoh atau para hamba Allah yang ternama, orang-orang besar yang dipakai Allah untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Atau menguatkan kembali iman-iman orang yang mungkin tadinya meninggalkan iman mereka karena mereka takut. Karena memang waktu itu penganiayaan itu sangat dahsyat dan sangat besar. Bukan hanya Stefanus, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun mereka mengalami peristiwa yang sama, dikejar, dianiaya, dipenjarakan. Dan mereka mengalami ketakutan. Di antara mereka ada yang meninggalkan Tuhan. Tetapi dengan kematian Stefanus, ada orang-orang yang menyebar, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka terbesar ke seluruh penjuru dunia. Dikatakan mereka ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Dan ketika mereka pergi kemanapun mereka ada, Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya katakan, yang memberitakan Injil itu dan membuat banyak orang percaya kepada Tuhan bukan pendeta besar, bukan orang-orang ternama, tetapi mereka adalah murid-murid Kristus, orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Mulut bibir mereka dipakai, hidup mereka dipakai. Dan ketika mereka hanya menceritakan hal-hal kecil, mungkin hal kecil yang saya maksud adalah tidak terlalu bercerita panjang, atau harus berkhotbah di atas mimbar, atau harus melakukan mujizat. Bukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka hanya bersaksi. Di Alkitab yang kita sudah baca berkata, mereka bercerita, menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cukup sampai di situ. Dan kasih karunia Allah, kuasa Allah bekerja di dalam hidup mereka, menjamah setiap orang-orang yang mendengar hal itu. Dan orang yang mendengar berita Injil, mereka percaya kepada Tuhan. Luar biasa ketika kasih karunia Allah itu turun dan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Pengorbanan satu orang mengakibatkan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat 21 dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan juga dikatakan sejumlah besar orang berbalik kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang tadi mengalami ketakutan karena penganiayaan yang dialami oleh Stefanus, oleh orang-orang percaya yang lainnya, kembali berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini mungkin terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Tetapi kalau kita merenungkan kembali dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita hidup dalam kondisi yang sama. Mungkin kita tidak sedang dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita tinggal di kota di mana kita berada, masih nyaman, tentram, masih dapat beribadah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih nyaman. Tetapi pada peristiwa-peristiwa yang juga kita alami, yang kadang-kadang membuat daging kita ini lemah. Mungkin ketika kita mengalami tekanan ekonomi
yang kadang-kadang menghimpit iman kita sehingga kita tidak berdaya, bahkan kadang-kadang melemahkan iman kita sebagai anak Tuhan. Dan banyak anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika ekonomi mereka tidak mendukung, mungkin mereka sudah berdoa kepada Tuhan, tapi ekonomi mereka tidak kunjung dipulihkan. Atau mungkin belum, maksud saya bukan tidak diberkati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi belum mengalami seperti apa yang mereka harapkan atau yang mereka pikirkan tentang berkat yang mereka minta kepada Tuhan di dalam doa. Mereka tinggalkan iman mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan, tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Banyak saudara seiman kita yang mengalami hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menggoncangkan iman kita, jangan tunggu ada aniaya besar secara fisik, ditangkap, dikejar, dilempari batu, baru kita berseru, Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tolong lepaskan saya. Tetapi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan iman kita, yang menekan hidup kita, salah satunya yaitu persoalan ekonomi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sedang mengalami hal ini, kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 23, ketika Barnabas yang penuh roh Allah itu datang, melihat kasih karunia Allah yang terjadi di Yerusalem, ada pesan istimewa yang diberikan kepada orang percaya kepada Tuhan. Apakah pesan Barnabas kepada mereka? Mari kita baca sama-sama kembali pada ayat 23. Dikatakan bahwa mereka semua harus tetap setia kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita yang terakhir ini, bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus tetap setia kepada Tuhan. Hanya itu yang harus kita tetap lakukan. Apapun keadaan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena apa artinya kita hidup di dunia ini, kita kehilangan keselamatan. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu mari berikan hidup kita kepada Tuhan seperti orang-orang percaya yang hidup pada waktu sebelum kita ada. Mereka berbicara, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kasih karunia Allah nyata, kuasa Allah pun nyata, dan banyak orang percaya. Mari saat-saat ini kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, menopang orang-orang yang lemah dalam iman. Mungkin saudara, tetangga kita, siapapun dia, katakan bahwa Tuhan itu baik. Tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tidak tahu akan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tetapi pesan firman Tuhan adalah tetap setia kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan peduli kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan takut terhadap aniaya. Meskipun ada aniaya secara fisik atau ada hal-hal yang melarang kita beribadah kepada Tuhan. Ingat, mati satu tumbuh 1000. Tekanan yang datang menghimpit orang beriman, Injil itu tidak dapat dimatikan. Karena Injil itu adalah firman Allah dan Injil itu hidup di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan hal-hal yang istimewa dan melakukan perkaranya yang besar di dalam kehidupan umat Kristen. Kita melihat sendiri kuasa Allah yang terjadi kepada jemaat mula-mula yang ada di Antioquia. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang tahu keberadaan kami, Allah yang mengurapi mulut
bibir kami, hidup kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, keluarga besar GPD Elsade Magelang. Mari Tuhan berkati setiap kami. Lawat kami Tuhan, beri kami kekuatan yang baru untuk kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena tidak ada sesuatu pun yang menguntungkan bagi kami tanpa kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, memberkati dengan iman yang kuat, dengan hidup setia kepada Tuhan, dan terus mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya hal-hal jasmani Tuhan akan limpahkan bagi pribadi kami, keluarga kami, dan doa-doa kami pun didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh Engkau keluarga besar GPD Elsade Magelang berada dalam Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus. Kiranya keluarga GPD Elsade Magelang senantiasa berbengkah di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kekalah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.